Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita, pembahasan kitab Mukhtasar Jiddan ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjutkan yang depannya wa aqsamuhu salasatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Wa aqsamuhu pembagian kalam itu salasatun ada tiga. Wa aqsamuhu pembagian kalam itu salasatun ada tiga. Ismun isim wa fi'lun huruf wa fi'lun fi'il wa harfun dan huruf. Ismun isim wa fi'lun fi'il wa harfun dan huruf. Yakni anna ajza al-kalamil lati yuta'allafu minha salasatu aqsamin. Yakni anna ajza al-kalami allati yuta'allafu minha salasatu aqsamin. Yakni yaitu fi'il kalau bahasa letterleknya musannif menghendaki dari ucapan wa aqsamuhu salasatun sampai harfun itu, yakni musannif menghendaki dari perkataan itu, yakni yaitu anna ajza al-kalami bahwa bagian-bagian kalam allati yuta'allafu yang kalam itu disusun minha darinya salah satu aqsamin ada tiga macam, yakni yaitu anna ajza al-kalami bahwa bagian-bagian kalam allati yuta'allafu yang kalam itu disusun minha darinya salah satu aqsamin ada tiga macam. Allati yuta'allafu minha boleh diterjemahkan yang menyusun kalam itu ada tiga macam. Jadi boleh diterjemahkan yang menyusun kalam ada tiga macam. Yang kalam itu disusun darinya. Jadi yang kalam itu disusun darinya itu bukan redaksi Indonesia yang pas, tapi yang pas adalah yang menyusun kalam ada tiga macam gitu. Yakni yaitu anna ajza al-kalami bahwa bagian-bagian kalam allati yuta'allafu minha yang kalam itu tersusun darinya salah satu aqsamin ada tiga macam. Al-awwalu yang pertama al-ismu adalah isim. Al-awwalu yang pertama al-ismu adalah isim. Wahwa isim yaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizamanin wad'an. Wahwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizamanin wad'an. Isim yaitu kata yang menunjukkan arti dirinya sendiri dan tidak berbarengan dengan zaman. Wad'an peletakannya. kata
kalimatun kata dalat yang menunjukkan ala maknan fi nafsiha arti dirinya sendiri, walam taktarin dan tidak berbarengan, bizamanin dengan zaman, dengan waktu, wad'an peletakannya tidak berbarengan dengan waktu. Kazaidun seperti kata zaidun, wa ana kata ana, wa haza dan kata haza. Zaidun itu enggak ada kapan Zaid memancing. Nah, itu memancing kapan memancing, bukan kapan Zaid. Kapan Zaid itu enggak ada. Zaid, anak saya, haza ini. Jadi isim adalah tidak dikaitkan dengan waktu, tidak dikaitkan dengan akan, sedang atau telah. Misalkan telah masjid, enggak ada telah masjid. Berarti masjid adalah isim. Telah Zaid, enggak ada telah Zaid. Telah saya, sedang saya, itu enggak ada. Maka isim adalah tidak berbarengan dengan waktu penempatannya. As-sani yang kedua, al-fi'lu adalah fi'il. Yang kedua adalah fi'il. Wa huwa yaitu kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bizamanin wad'an. Wa huwa yaitu kalimatun kata dallat yang menunjukkan ala maknan fi nafsiha arti dirinya sendiri, waqtaronat dan berbarengan, bizamanin dengan waktu, wad'an peletakannya, yang peletakannya berbarengan dengan waktu. Jadi yang menunjukkan kata itu ada menunjukkan waktunya, itu berarti fi'il. Fa in dallat tilkal kalimatu ala zamanin madin fahiyal fi'lul madi. Fa in dallat tilkal kalimatu ala zamanin madin fahiyal fi'lul madi. Maka jika kata itu menunjukkan waktu yang telah lalu, maka dia dinamakan fi'il madi, maka itu adalah fi'il madi. Jika kata itu menunjukkan waktu yang telah lalu, maka itu adalah fi'il madi. Nahwu contohnya qoma, lafaz qoma artinya telah berdiri. Karena koma ini artinya telah berdiri, menunjukkan waktu yang telah lalu, maka koma disebut dengan fi'il madi. Wa in dallat ala zamanin yahtamilul hala wal istiqbala fahiyal fi'lul mudhari'u. Wa in dallat ala zamanin yahtamilul hala wal istiqbala fahiyal fi'lul mudhari'u. Dan jika kata itu menunjukkan waktu yang mengandung masa sekarang dan masa akan datang, maka itu adalah fi'il mudhari. Dan jika kata itu menunjukkan waktu yang mengandung masa sekarang dan akan datang, maka itu adalah fi'il mudhari. Nahwu contohnya yaqumu, sedang atau akan berdiri, sedang atau akan berdiri, sedang berdiri atau akan berdiri. Sedang itu berarti al-hal, akan berarti al-istiqbal. Jadi yaqumu boleh artinya sedang, boleh artinya akan berdiri. Wa in dallat ala talabi syai'in fil mustaqbali fahiya fi'lul amri. Wa in dallat ala talabi syai'in fil mustaqbali
fahiya fi'lul amri. Dan jika kata itu menunjukkan menuntut sesuatu di masa yang akan datang, maka itu adalah fi'il amar. Wa in dallat, dan jika kata itu menunjukkan ala talabi syai'in, menuntut sesuatu pekerjaan maksudnya, fil mustaqbali, pada masa yang akan datang, fahiya, maka itu adalah fi'lul amri, fi'il amar. Nahwu, contohnya kum, kata kum. Kum artinya berdirilah, berdirilah kamu. Nah, kata kum menuntut perbuatan berdiri. Menuntut perbuatan berdirinya adalah untuk masa yang akan datang, maka kum disebut dengan fi'il amar. As-salisu, yang ketiga, al-harfu adalah huruf. As-salisu al-harfu, yang ketiga adalah huruf. Wa huwa, yaitu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Wa huwa, yaitu kalimatun, kata, dallat yang menunjukkan ala ma'nan fi ghairiha, arti selain dirinya. Arti selain dirinya, bukan huruf itu yang mengandung arti, tetapi huruf ini bermaksud artinya ini. Jadi makna selain dirinya. Nahwu, contohnya ila. Kata ila sering diterjemahkan ke atau menuju. Wahal, kata hal mengandung arti istifham. Istifham itu berarti sering diterjemahkan apakah. Walam dan lam menunjukkan arti nafi. Nafi itu sering artinya tidak. Wa qauluhu, dan perkataan musannif ja'a li ma'nan, ucapan ja'a li ma'nan, ja'a datang, huruf itu li ma'nan untuk arti, untuk memberi arti. Ja'a datang, huruf itu li ma'nan untuk memberi arti. Wa qauluhu itu mubtada, khobarnya adalah yakni. Jadi syarahnya itu ucapan musannif yang berbunyi ja'a li ma'nan, yakni menghendaki musannif itu bihi, dengan kalimat tersebut adalah, ya, bihi dengan qauluhu itu adalah, ya, saya ulang, wa qauluhu, perkataan musannif yang berbunyi ja'a li ma'nan, ja'a datang, huruf itu li ma'nan untuk arti, untuk memberi arti, yakni, yaitu, yakni bihi, musannif menghendaki terhadap qauluhu itu, annal harfa, bahwa huruf, la yakunu lahu dakhala fi ta'lifil kalami, tidak masuk pada susunan kalimat. La yakunu lahu dakhala fi ta'lifil kalami, tidak masuk pada susunan kalimat, illa iza kana lahu ma'nan, kecuali jika dia mempunyai arti, kecuali jika dia mempunyai arti. Annal harfa, bahwa huruf, la yakunu lahu dakhala fi ta'lifil kalami, tidak masuk pada susunan kalimat, illa iza kana lahu ma'nan, kecuali jika huruf itu mempunyai arti. Kahal, seperti hal, seperti kata hal. Walam, lam. Wahal, kahal seperti hal, walam dan lam. Fa inna hal, karena sesungguhnya hal, maknaha artinya adalah al istifhamu, istifham, meminta pemahaman. Jadi meminta pemahaman itu istifham, artinya terjemahannya adalah apakah, atau buat redaksi mudahnya adalah
istifham itu bertanya, walam dan lam. Walam, lam, maknanya adalah, makna lam itu adalah an-nafyu, nafi. Maknaha an-nafyu, makna lam adalah nafi. Jadi hal menunjukkan istifham, lam menunjukkan nafi. Karena menunjukkan istifham berarti maknanya adalah apakah. Karena menunjukkan nafi maka maknanya adalah tidak. Fa illam yakun lahu ma'nan la yadkhulu fi tarkibil kalami. Fa illam yakun lahu ma'nan la yadkhulu fi tarkibil kalami. Maka jika huruf itu tidak mempunyai arti, maka tidak masuk di dalam susunan kalimat. Jika huruf itu tidak mempunyai arti, maka huruf itu tidak masuk pada susunan kalimat. Ka hurufil mabani, seperti huruf-huruf al-mabani. Mabani artinya yang membangun, yang menyusun, yang membangun. Huruf mabani, nahwu contohnya zayu zaidin. Zayu zaidin, zainya lafaz zaid. Wa ya'uhu, ya-nya lafaz zaid. Wa daluhu, dan dalnya lafaz zaid. Zaidun itu terdiri dari 3 huruf, namanya 3 huruf mabani. Jadi huruf hijaiyah dari alif sampai ya itu disebut huruf mabani, huruf yang membangun kata, huruf yang membangun kata. Contohnya di sini adalah zainya lafaz zaid, ya-nya lafaz zaid, dan dalnya lafaz zaid. Fa inna kullan minha, maka sesungguhnya masing-masing dari huruf-huruf tersebut, dari zai, ya, dan dal, harfun adalah huruf mabnan yang membangun. Jadi itu adalah huruf mabnan, huruf yang membangun. La harfun maknan, la harfun maknan, bukan huruf makna. Jadi huruf itu terbagi 2. Ada ma'ani, maknan itu ma'ani, mabnan itu mabani. Jadi al-huruf ada 2. Yang kita kenal adalah mabani, dari alif, ba, ta, sa sampai ya, itu namanya huruf mabani yang membangun kata. Ada huruf ma'ani, huruf yang mengandung arti. Huruf yang mengandung arti ini bisa 1 huruf seperti ba, seperti waw, bisa 2 huruf seperti fi, bisa 3 huruf seperti ala, dan seterusnya. Jadi huruf ma'ani bisa 1 huruf, bisa 2 huruf, bisa 3 huruf dari huruf mabani. Jadi yang membentuk kalam atau kalimat itu bahasa Indonesia itu ada 3, isim, fiil, dan huruf. Isim, fiil, dan huruf. Isim adalah kata yang menunjukkan arti, mengandung arti, dan tidak berbarengan dengan zaman, dengan waktu. Jadi contohnya masjid, nggak ada akan masjid, sedang masjid. Contohnya rumah, tidak ada sedang rumah atau kapan rumah, atau telah rumah, itu nggak ada. Nah itu namanya isim. Kalau fiil itu kata yang mengandung arti dan berbarengan dengan zaman. Kalau menunjukkan arti telah namanya fiil madi, menunjukkan arti sedang namanya fiil mudhari, menunjukkan akan juga fiil mudhari. Kalau menunjukkan menuntut sesuatu untuk sesuatu yang akan datang namanya fiil amar. Yang ketiga adalah huruf. Huruf yang dimaksud di sini adalah huruf yang mengandung arti, yaitu huruf ma'ani. Nah, huruf ma'ani itu huruf-huruf yang mengandung arti, itulah rangkaian kalam, isim, fiil, dan huruf. Isim, fiil, dan huruf. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu.
Jika tidak, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa huruful khafdi. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulul alifi wal lami wa hurufil khafdi. Fal ismu, maka isim, yu'rafu, diketahui, bil khafdi, dengan jer, dengan adanya jer dalam isim itu. Dalam isim itu ada jer, berarti itu adalah isim. Wat tanwini, tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, masuk alif lam, masuknya alif lam pada kata itu. Wa hurufil khafdi, maksudnya wa dukhulu hurufil khafdi, masuknya huruf jar pada kata itu. Wa hurufil khafdi, dan huruf jar, masuknya huruf jar. Jadi isim ciri-cirinya dapat diketahui pertama dengan jar. Kalau ada kata yang jar berarti isim. Lalu dengan tanwin, kalau ada kata ada tanwinnya di akhirnya berarti isim. Ada alif dan lamnya, itu berarti isim. Ada alif lam di depannya, itu berarti isim. Tanwin dan alif lam itu selalu marah-marahan, selalu ya kalau ada alif lam, tanwin pasti nggak ada. Ada tanwin, nggak ada alif lam, itu selalu seperti itu. Tapi tidak harus ada tanwin, ada alif lam isim itu. Ada isim yang nggak ada alif, nggak ada tanwinnya, nggak ada alif lamnya, itu juga ada. Wa hurufil khafdi, dan huruf jar. Ada kata dimasuki huruf jar, berarti pasti itu adalah isim. Yakni musannif menghendaki, maksudnya yaitu annal isma yutamayyazu anil fi'li wal harfi bil khafdi. Yaitu annal isma, bahwa isim, yutamayyazu, dibedakan, anil fi'li, dari fi'il, wal harfi, dan huruf, bil khafdi, dengan jer, dengan adanya jer pada kata itu. Nahwu, contohnya, marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Saya lewat dengan Zaid, maksudnya bertemu dengan Zaid dan pembantu Zaid. Marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin, saya lewat bertemu dengan Zaid dan pembantu Zaid. Fa Zaidin al majruru bil ba'i wa gulami ismani liwujudil khafdi. Fa Zaidin, maka kata Zaidin, al majruru, yang dibaca jar itu, bil ba'i, dengan ba, wa gulami, dan kata gulami, ismani, keduanya adalah isim, liwujudil khafdi, karena adanya jar pada kata itu. Jadi contohnya Zaidin, Zaidin itu isim. Isimnya itu cirinya adalah ada Zaidin jar, yaitu kasroh, di dalnya itu menunjukkan jar, kasroh. Lalu gulami itu kasroh di mimnya, itu menunjukkan bahwa itu adalah isim. Wat tanwini, wat tanwini itu atofnya, ada yang tahu kemana? Ke bil khafdi. Yutamayyazu anil fi'li wal harfi bil khafdi. Lalu wat tanwini, jadi wat tanwini, tanwin. Nahwu, contohnya,
Isim dibedakan dari fiil dan huruf dengan tanwin. Nahwu contohnya Zaidun wa rajulun. Kata Zaidun dan kata rajulun, Zaid dan orang laki-laki. Fa Zaidun, maka kata Zaidun, wa rajulun dan kata rajulun, kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, ismun adalah isim, liwujudit tanwini fihi, karena masuknya tanwin pada kata itu, pada kata itu. Wat tanwini, tanwin, nahwu contohnya Zaidun, kata Zaidun, wa rajulun dan rajulun, Zaid dan orang laki-laki. Fa Zaidun, maka kata Zaidun, wa rajulun dan kata rajulun, kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, ismun adalah isim, liwujudit tanwini, karena masuknya tanwin fihi pada kata itu. Wat tanwinu, tanwin yaitu nunun sakinatun, nun yang sukun, nun yang mati. Nunun sakinatun, nun yang mati. Tulhaqul akharu, yang disamakan dengan yang lain. Lafzon, secara lafaznya. La khatton, bukan tulisannya. Wat tanwinu, tanwin adalah nunun sakinatun, nun yang sukun. Tulhaqul akhara, yang disamakan dengan yang lain. Lafzon, secara lafaznya. La khatton, bukan tulisannya. Ya, jadi misalkan Zaidun, itu seolah-olah ada nunnya, dalnya domah, lalu ada nun yang sukun. Nah itu, tapi itu disamakannya secara lafzon, bukan tulisannya. Rojulun, seolah-olah ada nunnya, lamnya domah, lalu ada nun sukunnya. Nah jadi, tetapi itu hanya lafzon, lafaznya, bukan tulisannya. Wadukhulil alifi wal lami, masuknya alif dan lam. Masuknya alif dan lam itu menunjukkan isim. Nahwu contohnya ar-rajulu wal hulamu, kata ar-rajulu dan kata al-hulamu. Fakullun minhuma ismun, lidukhuli al alaihima, maka masing-masing dari keduanya adalah isim karena masuknya al pada kedua kata itu. Wa dukhulil alifi wal lami, dan masuknya alif dan lam itu menunjukkan isim. Nahwu contohnya ar-rajulu wal hulamu, kata ar-rajulu dan kata al-hulamu. Fakullun minhuma, maka masing-masing dari keduanya, dari kata ar-rajulu dan al-hulamu, ismun adalah isim, lidukhuli al, karena masuknya al alaihima, atas dua kata itu. Jadi ar-rajulu itu isim, cirinya adalah ada alnya. Cirinya ada al-hulamu isim, cirinya adalah ada al yang masuk pada kata itu. Wa hurufil khafdi, dan huruf jar. Nahwu contohnya marartu bi Zaidin. Nahwu contohnya adalah marartu bi Zaidin, saya lewat bertemu dengan Zaid, wa rajulin, dan orang laki-laki. Saya lewat bertemu dengan Zaid dan orang laki-laki. Fakullun, maka masing-masing, minhuma, dari dua kata itu, yaitu Zaidin wa rajulin, ismun adalah isim, lidukhuli harfil khafdi, karena masuknya huruf jar. Wahia, yaitu huruf jarnya yaitu alba-uba, alaihima, atas kedua kata tersebut, yaitu Zaidin dan rajulin. Bi Zaidin, Zaidin itu dibaca jar karena masuknya ba pada kata Zaidin. Rajulin itu kalau mau lebih jelas, wa bi rajulin. Nah, rajulin itu juga masuk pada
disebut isim karena masuknya ba pada kata rojulin. Fakullun maka masing-masing minhuma dari keduanya, Zaidin dan rojulin, ismun adalah isim lidukhuli harfil khafdi karena masuknya huruf jar, wahiyal ba'u yaitu huruf ba, alaihima pada kedua kata tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alinea berikutnya yang ada alineanya. Summa zakara jumlatan min hurufil khafdi faqala. Summa zakara jumlatan min hurufil khafdi faqala. Kemudian musannif menyebutkan sejumlah huruf-huruf jar. Faqala maka dia berkata. Kemudian musannif menyebutkan sejumlah huruf-huruf jar, maka dia berkata, wahia yaitu, maksudnya huruf jar yaitu min, kata min, wa ila, kata ila. Min artinya dari, ila artinya ke, sering terjemahnya itu. Nahwu contohnya, sirtu minal basroti ilal kufati. Sirtu minal basroti ilal kufati. Sirtu saya berjalan minal basroti dari Basrah ilal kufati ke Kufah. Saya berjalan dari Basrah ke Kufah. Fakullun minal basroti wal kufati ismun lidukhuli min alal awwali wa ila alal tsani. Fakullun maka masing-masing minal basroti dari kata Basrah wal kufati dan kata Kufah ismun adalah isim lidukhuli min karena masuknya min alal awwali atas kata yang pertama yaitu kata al-basroti, wa ila dan masuknya ila alasani atas kata yang kedua yaitu kata al-kufah. Jadi al-basrah kata yang pertama, al-kufah kata yang kedua. Al-basrah itu disebut isim karena masuknya min. Al-kufah disebut isim karena masuknya ila pada kata itu. Kedua kata itu min dan ila adalah huruf jar yang menunjukkan ciri daripada isim. Masuknya isim pada kata itu menunjukkan kata itu adalah isim. Masuknya huruf jar pada kata itu menunjukkan kata itu adalah isim. Saya ulang, wahia yaitu min wa ila, kata min dan kata ila. Nahwu contohnya, sirtu saya berjalan minal basroti dari Basrah ilal kufati ke Kufah. Fakullun maka masing-masing minal basroti dari kata al basrah wal kufati dan kata al kufah ismun adalah isim lidukhuli min karena masuknya min alal awwali atas kata yang pertama, wa ila dan masuknya ila alasani atas kata yang kedua. Wa an nahwu contohnya, romaitu sahma anil qausi. Romaitu sahma anil qausi. Romaitu saya melempar as-sahma anak panah anil qausi dari busur. Romaitu saya melempar as-sahma anak panah anil qausi dari busur. Fal qausi maka kata al qausi ismun adalah isim lidukhuli an karena masuknya an alaihi pada kata itu. Jadi kata al-qausi itu adalah isim karena masuknya an pada kata itu. Wa ala nahwu contohnya,
Raqibtu alal farasi. Raqibtu alal farasi. Saya mengendarai kuda. Saya naik kuda. Boleh naik kuda, boleh mengendarai kuda. Raqibtu alal farasi, saya naik kuda. Fal farasi ismun lidukhuli alaihi. Maka kata al farasi adalah isim karena masuknya ala pada kata itu. Wa fi, kata fi. Nahwu, contohnya al-ma'u fil kuzi. Al-ma'u fil kuzi. Air itu di dalam gelas. Fal kuzi, maka kata al-kuzi ismun adalah isim lidukhuli fi alaihi, karena masuknya fi pada kata itu. Jadi al-kuzi adalah isim karena masuk fi pada kata itu. Wa rubba, kata rubba, huruf jar berikutnya yaitu rubba. Nahwu, contohnya rubba rajulin karimin laqituhu. Rubba rajulin karimin laqituhu. Beberapa orang laki-laki yang mulia saya menemuinya. Beberapa laki-laki yang mulia saya menemuinya. Nah, ya, beberapa laki-laki yang mulia saya menemuinya. Farojulin, maka kata rojulin ismun adalah isim lidukhuli rubba, karena masuknya rubba alaihi pada kata itu. Alaihi pada kata itu. Wal ba'u ba. Wal ba'u ba. Nahwu, contohnya marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin, saya liwat bertemu dengan Zaid. Fa Zaidin, maka kata Zaidin ismun adalah isim lidukhulil ba'i, karena masuknya ba alaihi pada kata itu. Jadi Zaidin itu isim karena masuknya ba pada kata itu. Wal kafu kaf. Nahwu, contohnya Zaidun kal badri. Zaidun kal badri, Zaid seperti bulan purnama. Fal badri, maka kata al badri ismun adalah isim lidukhulil kafi, karena masuknya kaf alaihi pada kata itu. Wallamu lam. Wallamu lam. Nahwu, contohnya al malu li Zaidin, harta itu milik Zaid. Harta itu milik Zaid. Fa Zaidin, maka kata Zaidin ismun adalah isim lidukhulil lami alaihi, karena masuknya lam pada kata itu. Jadi kata Zaidin disebut isim karena masuknya lam yang merupakan huruf jar pada kata Zaidin. Wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam dan huruf-huruf sumpah. Wa huruful qasami, dan huruf-huruf sumpah. Wahia, yaitu huruf qasam, yaitu min jumlati hurufil khafdi, termasuk sejumlah huruf jar. Ya, termasuk sejumlah huruf jar. Wastu'milat, dan dijadikan dan digunakan fil qasami, di dalam bersumpah. Wastu'milat, dan digunakan fil qasami, di dalam bersumpah. Wahia, yaitu maksudnya huruf qasam, yaitu al wawu wal ba'u wat ta'u. Wawu, ba, dan ta.
yaitu wawu, ba, dan ta. Nahwu contohnya wallahi wa billahi wa tallahi. Wallahi, billahi, dan tallahi. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Tiga-tiganya artinya demi Allah. Falafzul jalalati, maka lafzul jalalah kata Allah, kalimat Allah. Ismun adalah isim, lidukhuli hurufil qasami, karena masuknya huruf qasam, alaihi pada kata itu. Jadi huruf qasam termasuk huruf jar. Jadi huruf jar yang sudah kita pelajari ini dihafal, lalu ketika ketemu kita tahu oh ini huruf jar, lalu fungsinya adalah menjarkan kata yang sesudahnya. Kata yang sesudahnya itu berarti isim, karena ciri isim adalah dimasuki huruf jar.